Semua yang percaya kita berkata amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sebelum duduk boleh kasih tos kiri kanan mengatakan Tuhan Yesus baik. Wow, haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah raya kita di minggu yang ketiga di bulan Juni. Wow. Tidak terasa minggu depan itu udah minggu yang terakhir. Ya, setengah tahun sudah berlalu di tahun ini. Dan mungkin kalau kita buka ruang kesaksian, saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, setiap kita punya cerita-cerita bagaimana Tuhan itu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu buat kita. Di bulan ini kita sedang berbicara tentang tema besar kita untuk bulan ini adalah impact atau dampak dari kuasa yang diberikan Allah bagi setiap kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Allah itu adalah Allah yang melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang keberanian untuk kita melakukan perbuatan baik. Boleh slide-nya ditampilkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keberanian untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin ada yang bertanya, waktu saya tulis ini, saya berpikir begini, mungkin orang akan bertanya begini, berbuat baik kok perlu keberanian. Seringkali kita kan pikir, ya berbuat baik ya berbuat aja. Justru yang perlu keberanian itu kan kadang untuk melakukan hal yang jahat, ya kan. Perlu dipertimbangkan ini hukumannya seperti apa kalau kita lakukan. Kalau kita mau lakukan perbuatan yang melanggar hukum misalnya gitu ya, kita pasti akan berpikir kan. Dan waktu saya tulis ini, ada satu pertanyaan dalam hati saya. Mungkin orang akan berpikir begini ya, melakukan perbuatan baik harusnya nggak perlu keberanian, harusnya perlu action aja, just take action, hanya lakukan aja, karena itu perbuatan baik, semua orang pasti mau menerimanya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang itu punya keberanian untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, bahkan mungkin saudara yang mendengarkan ini, mungkin juga orang-orang yang kita kenal. Tidak semua orang itu punya keberanian untuk melakukan hal yang baik. Ada banyak kesempatan kita melihat, kita mungkin mengalami, kita itu gak berani untuk menolong seseorang. Kita gak berani untuk melakukan sesuatu yang seharusnya benar kalau kita lakukan, itu harus kita lakukan. Seringkali kita berpikir, apa sih alasannya kita harus melakukan perbuatan baik? Apa yang melandaskan kita harus melakukan perbuatan baik? Atau mungkin bisa jadi hati kita ini tertuduh karena waktu kita mau melakukan perbuatan baik, mungkin ada perkataan yang, ada satu pemikiran begini, ngapain sih kamu harus kayak begitu? Emang kamu udah bener-bener amat? Emang kamu udah bener-bener baik? Kita mulai ada tuduhan-tuduhan yang datang pada diri kita sendiri, tuduhan-tuduhan yang membuat kita merasa ragu apakah kita harus melakukannya, apakah kita harus melakukan perbuatan baik. Nah, kalau saudara perlu alasan atau perlu landasan untuk melakukan perbuatan yang baik dan mempermuliakan Tuhan, saya akan memberikan beberapa hal buat kita pagi hari ini yang bisa menginspirasi kita, yang bisa memberikan kita satu jaminan atau satu landasan yang pasti bahwa kita sebagai orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita perlu untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Amin, saudara. Nah, kita lihat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini waktu Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya. Di sana dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa waktu Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan berkata kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di situ saya kasih warna biru. Karena kita akan melihat dampak dari kata ini dalam kehidupan kita. Kuasa itu seringkali kita artikan ya power, kuasa. Tapi sebenarnya kata dominion yang menjadi kata asli dari kata ini itu punya pengertian bukan hanya power tapi juga strength, kekuatan, dan juga ability atau kemampuan. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara, Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan saudara, kita tidak hanya punya kuasa untuk menang dan bertahan, kita juga punya
kekuatan untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, dan kita juga punya ability atau kemampuan untuk kita mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan berita baiknya adalah kuasa itu ada di dalam diri saya dan saudara. Itu sudah ada di dalam diri saya dan saudara. Coba katakan, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu yang memberikan kita kuasa, kekuatan, dan kemampuan untuk kita menjadi saksi-saksinya Allah dalam hidup kita. Nah, di akhir bulan yang kemarin, Pastor Novelty ada sharing buat kita dari cerita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saudara masih ingat cerita tentang Rasul Petrus? Ini rasul yang kalau dibikin survei mungkin dia paling terkenal dari ke-12 murid Yesus karena dia yang paling vokal. Ya, saudara tahu waktu Yesus bercakap-cakap dengan Petrus sebelum Yesus disalibkan. Yesus bilang gini, sebelum ayam berkokok hari ini kamu akan menyangkal aku 3 kali. Wah, Petrus dengan, enggak Tuhan, itu tidak pernah akan terjadi. Wah, dengan berani dia ngomong seperti itu ya. Tapi faktanya terjadi enggak? Terjadi, saudara, terjadi. Di saat semua orang sedang menghujat Yesus, ada Petrus di situ. Kemudian ada orang yang kenal itu, kamu kan muridnya? Oh, bukan. Dia jadi orang yang sangat penakut pada saat itu. Dia takut banget. Jangankan untuk bercerita tentang Tuhan, untuk mengaku dia anak Tuhan aja dia malu. Coba kita lihat ya. Jangankan untuk mengakui bahwa dia itu muridnya Tuhan. Jangankan untuk bercerita tentang Tuhan kepada orang lain, tapi mengaku muridnya Tuhan aja dia malu, apalagi untuk mengatakan kepada mereka, ayo bertobat, kamu harus menerima berita Injil, kamu harus menerima kerajaan Allah. Apalagi itu. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan di Kisah Para Rasul pertama, di pasal 2 dikatakan apa? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Keberanian yang dari Tuhan itu membuat kita berani untuk menyatakan kebenaran, menyatakan firman Allah bagi orang lain. Saya tahu di sini kita sebagai pendatang ada di Malaysia. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita punya keberanian untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita punya keberanian untuk itu karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, hal yang sederhana sekali, ini mungkin contoh dari ribuan kali saudara dengar. Waktu kita makan di food court, nggak usah takut mau berdoa aja. Waktu kita ada di tempat-tempat umum, saudara, kita mau menggunakan aksesoris yang menunjukkan iman kita. Sekali lagi bukan untuk kesombongan, tapi untuk menunjukkan iman kita. Kalau kita mau pakai baju tuh, saya ada baju tulisannya Jesus gede banget di sini. Kalau mau pakai ya pakai aja, nggak ada urusan. Kita pakai itu bukan untuk menghina orang lain. Kita pakai itu bukan untuk merendahkan orang lain. Kita pakai itu sebagai identitas kita. Kita adalah orang percaya. Waktu kita mau memberikan salam kepada orang lain, atau mungkin waktu kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, menerima sesuatu dari orang lain, jangan sungkan untuk bilang Tuhan memberkati. God bless you. Saya punya teman banyak sekali bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Kalau mereka WA saya di ujung WA-nya, karena mereka tahu saya orang percaya, mereka ngomong apa? Tuhan berkati ya bro. Saya kaget lah. Jangan-jangan dia udah login? Oh belum ya. Nggak, belum dia belum jadi Kristen. Tapi dia mengatakan itu karena dia tahu budaya kita orang Kristen seperti itu. Kalau saudara lihat perubahan yang terjadi sekarang di culture yang ada di Indonesia, saya nggak tahu di Malaysia ya, tapi di Indonesia, mungkin di Malaysia juga beberapa udah terjadi seperti itu. Rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang bukan beragama Kristen, mereka sekarang sudah mulai sering menggunakan Tuhan memberkati. Bahkan quote-quote Kristen mereka udah banyak yang pakai ya. Wah, memang Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya waktu dengar itu, ini kan bukan Kristen ya, tapi kok bisa ngomong begini? Saudara, mereka saja yang di luar sana, mereka nggak segan-segan untuk menggunakan itu. Kenapa kita yang punya perjanjian yang sempurna dengan Tuhan, kenapa kita nggak berani untuk katakan itu buat orang di sekeliling kita? Ya, kita harus berani untuk menyatakan itu, menunjukkan warna kita sebagai warga kerajaan Allah, menunjukkan warna kita sebagai orang percaya. Kita harus punya keberanian itu karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, di Allah yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Cepat saja.
Ayat ini adalah ayat yang menjadi fondasi dari pengajaran atau pemberitaan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dan ayat ini harusnya menjadi ayat hafalan buat kita. Saya ajak kita baca bersama-sama, baca dengan keras. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Saudara, kita lihat di sini perkataan ini, pengajaran Rasul Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus dan juga bagi setiap kita orang percaya hari ini. Saudara, dia katakan di ayat 8 sampai ayat yang ke-9 itu menjelaskan dengan sempurna bagaimana kita diselamatkan. Saudara, kalau kita baca 3 ayat ini, kita akan menemukan satu garis besar yang bisa dikatakan seperti ini. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita diselamatkan. Iman Kristen punya keunikan. Kalau di tempat yang lain, pengajaran yang lain, mereka diajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kalau di tempat lain mereka diajarkan untuk semakin banyak kamu melakukan perbuatan yang baik, nanti satu hari nanti maka perbuatan baikmu dan kejahatanmu akan ditimbang. Kalau perbuatan baikmu lebih banyak daripada perbuatan yang jahat, kamu selamat. Tapi di iman Kristen tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan apa? Kasih karunia menyelamatkan engkau melalui iman kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya setiap kali kita berdoa, pagi atau malam atau dimanapun kita berada, jangan pernah kita lupakan ini. Akui di hadapan Tuhan, sebaik apapun performance kehidupan kita, serajin apapun kita berdoa, sebaik apapun kita sudah hidup, itu bukan alasan untuk kita bisa berkata saya diselamatkan karena saya baik. Ayat ini menjelaskan buat kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Itu perbuatan Allah dalam hidup kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan soal apa yang kita sudah lakukan, bukan soal apa yang akan kita lakukan, tapi soal apa yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib bagi saya dan saudara. Waktu di kayu salib dia di atas dan dia berkata, sudah selesai. Semua hutang dosa, semua akibat dosa yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan saudara, ditanggungnya di kayu salib. Sehingga hari ini semua kita yang percaya kepadanya, kita mengakui bukan karena perbuatanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena apa yang aku perbuat, tapi karena apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib bagi saya. Amin, saudara. Nah, dari situ kita punya alasan mengapa kita harus melakukan perbuatan baik. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita harus melakukannya. Yang pertama, Allah telah menyiapkan perbuatan baik dalam setiap kehidupan kita. Dalam diri kita sudah dipersiapkan Allah. Efesus 2 ayat 10 tadi bilang apa? Karena kamu adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita ada di dalam dunia ini, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Saudara, di dalam diri manusia, semua manusia, di dalam diri semua manusia, itu sudah Allah tempatkan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Cuma seringkali, saudara, orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan berkarya melalui Roh Kudus dalam hidupnya. Kita ini sering kalah dengan intimidasinya iblis, sehingga kita ini enggan untuk melakukan perbuatan baik. Kita pikir perbuatan baik itu karena kita yang mau. Kita pikir waktu kita mau tolong orang itu karena kita yang digerakkan oleh hati nurani, kemudian kita tolong dia. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, perbuatan baik sekecil apapun yang tersirat dalam hati dan pikiran kita, itu dipersiapkan Allah bagi kita sebelumnya supaya kita melakukannya. Semua perbuatan baik yang pernah muncul dalam hati dan pikiran kita itu nggak datang gitu aja, saudara. Itu nggak datang tiba-tiba datang, nggak. Itu datang karena Allah persiapkan sebelumnya. Allah merencanakan dalam kehidupan kita supaya ketika kita ada di dalam dunia ini, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik
Karena Allah mau kita tinggal di dalam perbuatan baik, karena Allah terlebih dahulu berbuat baik dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat sejarah dari kitab Perjanjian Lama, sejarah dunia ini secara khusus untuk bangsa Israel, saudara bisa melihat berapa kali bangsa Israel itu jatuh dan bangun di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tuhan lepaskan mereka dari Mesir. Kemudian dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka memberontak kepada Allah. Mereka meragukan kebaikan Tuhan. Mereka udah lihat laut terbelah di depan mereka. Mereka udah melihat air keluar dari dalam batu. Tapi apa yang mereka lakukan? Harusnya mereka bersyukur kepada Tuhan. Harusnya mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu perbuatan baik kan? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka meragukan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka membangun satu patung untuk mereka sembah. Saudara, segitu jahatnya orang Israel kepada Tuhan, tapi kebaikan Tuhan tidak pernah lalu dari mereka. Sampai kitab Yesaya, Tuhan bernubuat, memberikan nubuat melalui Nabi Yesaya bahwa satu hari nanti akan ada penyelamat yang datang bagi Israel. Saudara, kebaikan hati yang ada di dalam diri kita, semua kebaikan yang pernah tersirat di dalam hati dan pikiran kita, itu adalah manifestasi dari rencana Allah. Sejak awal Tuhan mau kita hidup dalam perbuatan baik. Amin, saudara. Jadi bukan karena kita tersentuh. Oke, mungkin kita bisa bilang, iya saya kasihan makanya saya bantu, saya iba makanya saya bantu. Oke, kita bisa punya perasaan seperti itu. Itu karena Tuhan meletakkannya di dalam hidup kita. Saudara pasti pernah dengar banyak cerita bagaimana orang yang terkenal jahatnya luar biasa, tapi di balik kejahatannya itu, di balik sikapnya yang jahat itu, pasti ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Saya pernah melihat satu quote, bukan dari Alkitab ya, dari luar, bilang begini, pasti ada kebaikan di dalam diri semua manusia. Ya memang betul, di dalam diri semua manusia itu ada kebaikan. Tapi tidak semua manusia yang punya kebaikan di dalam hatinya punya keberanian untuk melakukannya. Seringkali kita tidak berani atau tidak mau melakukannya karena kita tidak punya dasar alasan kenapa kita melakukannya. Hari ini ada alasan yang pertama. Kenapa kita harus berani melakukan perbuatan baik? Karena Allah yang mempersiapkannya bagi setiap kita untuk kita melakukannya. Bahkan bukan hanya untuk melakukannya, tapi untuk hidup di dalam perbuatan baik, supaya kita terus melakukannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kenapa kita perlu untuk terus melakukannya? Karena ini, yang kedua, karena perbuatan baik menunjukkan cara atau kualitas kehidupan orang percaya. Saudara, perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Allah bukan terletak pada cara kita beribadah, bukan terletak pada hari apa kita ibadah, bukan. Ada yang ibadah hari yang lain, kita ibadah hari Minggu. Bukan itu perbedaannya. Perbedaannya adalah cara hidup kita berbeda dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Ini adalah surat Petrus kepada orang Yahudi yang tinggal di perantauan di Asia Kecil. Kalau konteks kita hari ini adalah pesan Tuhan bagi kita yang sedang ada dalam perantauan di bumi. Karena kita tidak akan selamanya ada di bumi. Satu hari nanti kita akan pulang ke rumah kita yang ada di sorga. Amin, saudara. Setiap kita hanya perhentian ada di sini. Dan ini Paulus bilang begini, Rasul Petrus bilang begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Saudara perhatikan ya, waktu bangsa Israel, orang-orang Israel ini tinggal di perantauan di Asia Kecil. Mereka itu tinggal di tengah-tengah orang Yunani yang punya budaya menyembah berhala. Ya, mereka mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat yang menyembah dewa-dewi pada saat itu. Sehingga waktu mereka tampil, hanya mereka sendiri yang nggak menyembah dewa-dewi pada saat itu ya. Karena semua masyarakat yang ada di kota itu, di tempat mereka tinggal, semua menyembah dewa-dewi. Sehingga mereka itu kelihatan aneh sendiri gitu. Ya. Pernah nggak saudara ada di lingkungan seperti itu? Misalnya ada satu komunitas cuma saudara yang Kristen. Ya, semuanya cuma kita yang Kristen, atau mungkin ya lebih ini buat kita hari ini kita tinggal di negara dan kita minoritas di tempat ini. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak tampil berbeda. Itu bukan alasan untuk kita tidak tampil berbeda. Justru di situ ada kesempatan yang besar untuk menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, Rasul Petrus bilang buat orang Yahudi yang ada di tengah-tengah
bangsa yang tidak mengenal Allah. Dibilang begini, milikilah cara hidup yang baik, supaya waktu mereka memfitnah kamu dapat menunjukkannya melalui perbuatan. Saudara, sangat sedih sekali. Saya sebagai orang percaya sangat sedih sekali ketika mendengarkan ada beberapa public figure di Indonesia yang seharusnya jadi berkat, ada di pemerintahan, ada di dunia entertain, yang pada akhirnya ya naik ke media nasional, bahkan sampai ke media internasional, melakukan sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang tidak seharusnya mereka lakukan. Saudara, mungkin kita bukan orang terkenal, mungkin kita bukan artis ya, mungkin kita juga bukan public figure, tapi kalau kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain, saudara, nggak usah minta untuk dipromosikan, Tuhan akan promosikan saudara. Amin. Saudara, kita nggak perlu angkat diri kita sendiri, nggak perlu, karena promosi selalu datang dari Tuhan. Kita nggak perlu menjelaskan bahwa saya begini, saya begitu, saya begini. Tapi kalau kita hidup melakukan apa yang baik, yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan, promosinya pasti mengikuti kita. Amin, saudara ya. Waktu kita hidup melakukan apa yang benar, berkenan di hadapan Allah, kita nggak perlu promosi dengan mulut kita tentang kehidupan kita, nggak perlu. Tuhan akan dengan sendirinya mengirimkan orang-orang, membuat kita terspotlight. Mungkin di tengah-tengah keriuhan banyak orang, seperti bangsa Israel, orang Israel yang tinggal di Asia Kecil pada saat itu. Mereka mungkin tidak seberapa dibanding orang yang ada di kota itu, tapi waktu mereka hidup benar dan berkenan di hadapan Allah, saudara bisa membaca sejarah bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di Asia Kecil, mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang dipercayakan hal-hal yang penting ya, di tempat-tempat itu. Seperti tadi cerita yang disampaikan oleh Suara Gembala, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Waktu cerita, kalau saudara ada kesempatan, saudara bisa baca kitab Kisah Para Rasul. Diceritakan waktu Paulus di penjara. Saudara tahu nggak, istri dari kepala penjara itu orang Yahudi, saudara. Dan kepala penjara itu sendiri pun itu sudah mengetahui, bahkan dia sendiri pun mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Kenapa sebegitu berperan penting orang Yahudi? Kenapa begitu sampai orang Yunani yang biasa menyembah berhala mau mengikuti adat istiadatnya? Jawabannya cuma satu, karena mereka hidup melakukan perbuatan baik. Amin. Saudara, kalau kita melakukan perbuatan baik di tengah-tengah lingkungan sekalipun yang tidak mengenal Allah, kita sedang mempermuliakan Allah, dan itulah yang Tuhan mau. Alasan ketiga kenapa kita harus punya keberanian melakukan perbuatan baik, karena melalui perbuatan baik Tuhan mau kita mempermuliakan namanya. Ini yang Yesus bilang, Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kualitas kehidupan kita itu menunjukkan kualitas siapa yang kita sembah. Kualitas kehidupan kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita berbicara, cara kita dealing dengan orang lain, itu menggambarkan, menceritakan kita ini menyembah siapa. Kalau kita menyembah Tuhan yang hidup, yang mengajarkan kebenaran bagi kita, maka cara kita berbisnis, cara kita dealing dengan orang lain, rekan-rekan pelajar PGC yang ada di tempat ini, cara kita berbicara, cara kita bergaul dengan orang lain, cara kita mengerjakan tugas-tugas kita, itu berbeda dengan cara-cara orang yang tidak mengenal Allah. Kita punya satu standar yang berbeda, karena kita tahu pekerjaan kita, sekolah kita, tugas-tugas kita di kampus, tugas-tugas kita di rumah tangga, itu bukan hadir hanya untuk kita kerjakan, tapi itu adalah sarana kita untuk kita mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Justru itu adalah kesempatan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Waktu kita ada di kantor, waktu kita ada di kampus, ada tugas, ya, ada assignment yang harus kita selesaikan. Itu kesempatan kita untuk kita mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan mau kita melakukannya bagi Dia, supaya nama Allah dipermuliakan. Nah, saudara, inilah 3 alasan kenapa kita harus melakukan perbuatan baik. Yang pertama, karena Allah sudah mempersiapkannya di dalam diri setiap kita, maka kita melakukan perbuatan baik. Yang kedua, karena
Perbuatan baik menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, hidup kita sebagai orang percaya itu tidak ditentukan dari apa yang kita promosikan tentang diri kita sendiri. Kita bisa berkamuflase, kita bisa melakukan apa itu namanya? Behavior modification. Di depan orang kita sepertinya baiknya luar biasa, kita melakukan semuanya dengan begitu sempurna, tapi kalau memang pada dasarnya di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita tidak biasa hidup dalam perbuatan baik, maka apa yang kita lakukan di luar itu tidak akan membuat dampak apa-apa. Itu tidak akan membuat kita memiliki nilai dalam kehidupan ini. Tapi saudara, waktu kita mengakui bahwa perbuatan baik itu bukan karena usahaku, bukan karena aku sih yang mau, tapi karena Tuhan yang mau mengerjakannya. Saudara, di situ menunjukkan kualitas kita. Karena seringkali kemampuan kita itu terbatas banget. Bukan seringkali, selalu kemampuan kita terbatas banget untuk bisa melakukan yang baik. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku, supaya aku jadi perbuatan-perbuatan baik buat orang lain. Saudara, yang kita tunjukkan itu bukan kualitas kita. Yang kita tunjukkan itu kualitas Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita perlu menyadari ini bahwa perbuatan baik itu bukan tentang kita, perbuatan baik itu tentang Tuhan. Perbuatan baik itu bukan tentang kita, perbuatan baik itu tentang Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, memberikan kita kuasa, kemampuan untuk kita bisa berdampak bagi orang di sekeliling kita. Nah, yang ketiga adalah perbuatan baik adalah sarana untuk kita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, 3 hal ini adalah alasan kenapa kita melakukan perbuatan baik. Tapi nggak cukup sampai di alasan, saudara. Sebenarnya khotbahnya bisa selesai sampai di sini, karena kita udah punya alasan untuk melakukan perbuatan baik. Tapi saya mau tambahkan ini, saudara. Setiap perbuatan baik kita harus punya landasan yang kuat, harus punya satu alasan yang kuat, sehingga ketika waktu kita digugat kenapa kamu melakukan perbuatan baik, iblis itu kan kerjaannya mengintimidasi kita di pikiran kita kan. Seringkali gini, kita mau buat baik atau mau tolong orang, setan suka bilang dalam pikiran kita, alah macam bener aja, alah kayak udah betul aja. Dan tuduhan itu seringkali membuat kita akhirnya yang harusnya kita melakukan hal yang lebih baik, tapi kita akhirnya kalah dengan tuduhan itu dan berkata, iyalah nggak usah lah, saya juga kok nggak bener-bener banget, ngapain saya harus tolong dia, ngapain saya harus nasihati dia, ngapain saya harus berkati dia. Nah, kita harus punya satu landasan di mana kita membangun perbuatan baik itu. Di mana kita membangun perbuatan baik itu? Apakah di atas keinginan kita, rasa iba atau rasa kemanusiaan kita? Tapi Alkitab tidak ajar kita seperti itu. Kita perlu landasan. Ya. Apa landasan kita melakukan perbuatan baik? Saya ajak kita baca sama-sama ayat ini. Roma 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara, perhatikan Rasul Paulus berkata di situ, kita telah mati, dan kemudian dikatakan kita akan hidup juga. Saudara, kita di dalam Kristus punya persekutuan dalam kematian dan kehidupannya, dalam kebangkitannya. Kematian Kristus adalah kematian untuk dosa kita. Kebangkitan Kristus adalah kehidupan untuk kehidupan yang baru bagi setiap kita. Saudara, waktu kita merenungkan, hari ini kita akan ada dalam perjamuan kudus. Waktu saudara mengangkat roti dan anggur di tangan saudara, Yesus berkata kan, perbuatlah ini untuk memperingati akan aku. Apa yang kita peringati? Kita peringati bahwa Dia mati bagi setiap kita, menembus setiap dosa dan kesalahan kita, dan kita peringati Dia bangkit dari kematian, itu memberikan kita hidup yang baru. Saudara, perhatikan ini, kematian Kristus bagi kita adalah kematian untuk dosa-dosa kita. Semua yang harus kita tanggung karena dosa kita,
semua yang harus kita terima karena pelanggaran kita, semua yang harus kita alami karena penderitaan, karena dosa kita, dan karena kutuk yang ada dalam hidup kita, sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Firman Tuhan berkata, dia menjadi korban yang sempurna. Dia adalah anak domba menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Amin. Dan waktu dia dibangkitkan dari antara orang mati, kebangkitannya itu sama dengan kita dibangkitkan dari kematian untuk hidup yang lama. Kita bangkit menjadi pribadi yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan cara hidup yang berani melakukan perbuatan baik untuk mempermuliakan Allah. Dari sini kita tahu bahwa alasan atau landasan kita melakukan perbuatan baik adalah bukan karena keinginan-keinginan kita. Landasan perbuatan baik kita bukan karena kemanusiaan kita. Ada hal yang lebih dalam daripada kemanusiaan yang harus menjadi landasan kita melakukan perbuatan baik, yaitu adanya kenyataan bahwa kita punya persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, kita punya persekutuan dengan Dia. Karena kita punya persekutuan dengan Dia, kita punya alasan untuk kita membangun perbuatan baik di atas landasan yang benar. Landasan yang benar adalah persekutuan kita dengan Dia. Atau dalam bahasa sederhana begini, karena kita bersekutu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, kita membangun perbuatan baik di atasnya. Karena kita punya persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya, yang adalah kematian dan kehidupan yang baru bagi kita, kita membangun perbuatan baik di atasnya. Kalau ini kematian Kristus, saya membangun perbuatan baik di atas ini. Karena tanpa di atas ini, semua perbuatan baik itu sama dengan kesombongan. Saudara lihat, Tuhan mengajar kita ini bahwa identitas kita harus mendahului aktivitas-aktivitas kita. Siapa saya dan saudara di dalam Kristus harus mendahului segala aktivitas yang kita lakukan untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Identitas kita ini penting, saudara. Kita harus sadar dulu siapa kita di dalam Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita orang yang ditebus, kita orang yang diselamatkan, kita orang yang menerima anugerah, kita orang yang dipercayakan Allah untuk melakukan perbuatan baik, baru kita lakukan perbuatan-perbuatan baik bagi Allah. Aktivitas kita harus didahului oleh identitas kita. Atau ini, kenyataan harus mendahului ketaatan. Saudara, kenyataan bahwa kita adalah orang yang ditebus, kenyataan bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan, kenyataan bahwa Kristus mati bagi kita, kenyataan bahwa Dia bangkit bagi kita, kenyataan bahwa Dia memberikan dirinya bagi saya dan saudara, kenyataan bahwa kita adalah orang merdeka, harus mendahului ketaatan-ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga ketaatan-ketaatan kita tidak menjadi alasan kita untuk kita mendapatkan apa yang seharusnya sudah kita terima. Saudara, jangan sampai kita taat melakukan perbuatan yang baik supaya kita menerima keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai kita melakukan ketaatan supaya kita pikir kalau kita nggak taat, nanti saya akan ditampar Tuhan, nanti saya akan diinjak Tuhan, nanti saya akan disentil Tuhan. Saudara, ketaatan yang didorong oleh rasa takut itu bukan ketaatan, saudara. Ketaatan yang didorong oleh rasa takut itu bukan ketaatan, saudara, bukan. Dan Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Waktu kita melakukan perbuatan baik karena kita takut menerima hukuman, kita bukan mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri sendiri. Kita takut terima hukuman kan, makanya kita bikin perbuatan yang baik. Tapi waktu kita sadar bahwa saya ini sudah bebas dari hukuman, saya ini sudah merdeka dari setiap tuntutan, saya harus taat kepada perintah Allah. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga semua perbuatan kita, semua yang kita lakukan buat Tuhan, itu kita bangun di atas satu dasar yang di atas satu alasan yang benar, satu dasar yang benar, yaitu bahwa kita punya persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, segala perbuatan baik yang kita lakukan tidak di atas dasar yang tadi, itu sama dengan kesombongan. Waktu kita mau berbuat baik tapi kita melakukannya dengan kemampuan kita, atau setelah kita melakukannya kita merasa kitalah yang telah melakukannya. Tidak ada campur tangan Allah. Kan saya yang berbuat, kan saya yang melakukannya, bukan Tuhan. Kita tidak mendasarkan, kita tidak membangun perbuatan baik di atas satu fakta, satu kenyataan bahwa kita punya persekutuan dengan Dia. Yang kita lakukan sebenarnya adalah kesombongan. Saudara pernah lihat dulu ada satu acara komedi di Indonesia. Ada ceritanya ada Pak RT gitu ya, mau kasih sumbangan.
Saya ini orangnya nggak sombong ya, saya nggak mau. Tolong kameranya jangan sampai salah foto ya, tolong. Itu saudara, itu namanya kesombongan saudara. Kita seringkali berusaha untuk tampil rendah hati, tapi sebenarnya kita sedang menunjukkan kesombongan kita. Itu tanpa sadar kita lakukan. Dan hal-hal seperti itu sama dengan kita membangun perbuatan baik di atas dasar yang salah. Saudara lihat Alkitab bilang, Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Waktu kita berkata, bukan Tuhan, ini saya. Atau mungkin kita nggak verbal ngomong kayak gitu, tapi kita bisa ngomong, wah, bukan saya sih, nggak bisa itu. Wah, kalau bukan karena saya, kalau kita nggak tolong mana bisa. Saudara, perkataan-perkataan seperti itu sebenarnya kita secara tidak langsung sedang mengakui bahwa bukan Tuhan, itu saya. Dan Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, waktu saya persiapkan ayat ini, itu yang pertama kena saya, karena saya juga sering, wah kalau bukan gue yang tolong, mana bisa ini. Saudara, waktu kita mengerti ini, bahwa kita baru menyadari bahwa ya memang perbuatan baik itu sudah Allah persiapkan dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngomong kalau bukan kita, harusnya kita ngomong, ya puji Tuhan, melalui saya Tuhan pakai untuk tolong dia. Selalu Tuhan yang jadi landasan, karena kita bangun itu bukan di atas kekuatan kita. Kita bangun itu bukan di atas kekuatan kita, bukan di atas kemampuan kita. Kita bangun itu di atas dasar bahwa Kristus mati bagi kita dan bangkit bagi setiap kita. Saudara, karena kita sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita punya alasan untuk berani melakukan perbuatan baik. Bukan untuk dibenarkan atau diselamatkan, namun karena kita telah menerimanya dari Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini kalau kita bertanya, mengapa kita harus berani berbuat baik? Alasannya ada 3 tadi. Karena perbuatan baik itu sudah ada dalam hati kita, dan Tuhan mau untuk kita melakukannya. Sekecil apapun keinginan kita untuk melakukan perbuatan baik, atau perbuatan baik yang mungkin buat kita ini kecil banget, tapi kalau itu tersirat dalam hati kita, ingat, itu bukan datang dari kita sendiri, itu datang dari Tuhan yang sudah mempersiapkan sebelumnya bahwa kita harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik menunjukkan kualitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari bangun kualitas hidup saudara. Bangun kualitas hidup. Tuhan itu tidak terpesona kok dengan yang lain yang bisa kita persembahkan. Kita bisa kasih uang, mobil, rumah, semua kita bisa kasih sama Tuhan. Tapi kalau hidup kita nggak persembahkan buat Tuhan, kita gagal dalam mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Karena persembahan yang hidup itu bukan yang lain, hidup kita. Bangun hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bangun hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan dengan apa? Perbuatan baik. Saudara, kalau kita bangun dengan cara yang benar, di atas dasar yang benar, saudara akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Karena Tuhan yang bangun, bukan saudara yang bangun. Tuhan yang bekerja dalam diri kita untuk membangun dalam kehidupan kita. Dan melalui perbuatan baik kita, Tuhan mau kita mempermuliakan nama Allah kita, Allah yang hidup, yang pagi hari ini akan sama-sama kita ingat kembali pengorbanannya bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saudara, mari